tanggal 25, Nyonya. Kau tahu aturannya? Tahu. Aku harus membayar uang kos, tapi apa? Aku sudah tak ada pekerjaan. Tolong beri waktu 1 minggu lagi. Nyonya Frederick hanya mendengus dan pergi. Hidup ngekos itu kejam, kawan. Kau tak mampu bayar, siap-siap saja jadi gembel. Setidaknya, jika merantau, kau cari tempat bergantung atau teman yang royal. Agatha, aku butuh bantuanmu. Kukirim pesan pada Agatha setelah mengunci pintu kamar kos. Ada apa, Karin? Apa Felix menyakitimu? Tidak. Felix baik padaku. Hanya saja Nyonya Frederick baru saja menagih uang kos. Kau tak punya simpanan? Sayangnya tidak. Datanglah ke tempatku. Agatha memang teman yang baik. Entah dengan apa akan kubalas jasanya. Ia tak pernah menuntut apa-apa. Semoga Agatha selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan Felix? Aku memutar-mutar sedotan jus yang dibelikan Agatha. Ia mengajakku keluar karena bosan di rumah. Keponakannya berisik. Agatha suka ketenangan, sama sepertiku. Hubungan kami baik-baik saja. Dia belum menyatakan perasaan. Aku tidak berharap lebih. Jika dia membuka hatinya untukku, maka hati ini terbuka lebar untuknya. Semoga Felix tak membuatmu kecewa seperti Damien. Semoga saja, Aga. Bagaimana bisnis arlojimu? Lancar, Kar. Hari sudah larut. Kurasa bos W sudah tak ada. Sebaiknya kau menginap di rumahku. Kau tak ingin merasakan sensasi tidur di tengah pasar? Bisik Agatha menggodaku. Aku merasa tergelitik membayangkan tidur di tengah pasar. Agatha mengibaratkan keponakan-keponakannya seperti pedagang pasar yang selalu ribut. Tawaran Agatha boleh juga. Selama kami berteman, aku tak pernah menginap di rumahnya. Mungkin inilah saatnya. Baiklah, Aga. Ucapku seraya menyedot sisa jus dalam gelas hingga licin. Aga berdiri dan merogoh kantong celananya. Ia memintaku menunggu selagi ia membayar jus yang kami minum. Saat menoleh ke meja arah jam 3, meja yang lebih besar dari tempat kami duduk, kami memilih meja kecil karena hanya berdua. Di meja besar itu, tampak seseorang melambaikan tangan. Tak yakin dengan apa yang baru saja kulihat, aku pun memalingkan pandangan. Malu, seandainya membalas kelambaian tangan itu, ternyata yang dipanggil adalah orang lain. Kulihat Agatha berdiri di antrian pemesanan. Tampaknya ia memesan sesuatu untuk dibawa pulang. Ia tersenyum ke arahku dan memberi isyarat, "Tunggu sebentar," dengan telapak tangannya. Aku pun mengangguk. "Permisi, Nona." Aku menoleh menuju arah suara pria yang baru saja ku dengar. Seorang pemuda dengan sepatu kulit mengkilat, kemeja licin sehabis disetrika, dan celana dasar yang bergoyang saat ditiup angin. "Ada apa, Tuan?" "Tuan yang gemuk di meja arah jam 3 ingin bicara dengan Anda, Nona." "Apa ada sesuatu yang penting hingga aku harus menyusulnya ke sana?" "Bukan, Nona, tapi aku tidak mau. Kalau dia ada keperluan denganku, dia yang harus mendatangiku." Pria tadi pergi dan menghampiri pria gemuk yang ia maksud. Kulihat mereka sedang berbisik. Pria tadi kembali duduk dan mengulang makannya yang kurasa telah tertunda. Enak saja ia memanggilku untuk menghampirinya ke meja itu. Dia pikir aku ini pelayan atau wanita panggilan. Walaupun mental pelayan ada padaku, bukan berarti dia harus... Aku ingat, pria gemuk itu adalah orang yang membuatku dipecat dari restoran Waswarek. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Sedikit nekat menghampiri kerumunan pria kaya itu, aku melangkahkan kaki ini. "Tuan, gara-gara Anda, saya dipecat dari restoran itu." Pria gemuk itu memasang wajah prihatin. Semua penghuni meja bundar menghentikan makannya. Perhatian mereka sekarang tertuju padaku. Pantas saja saya mencium aroma yang begitu wangi. Ternyata ada bidadari yang sedang turun ke bumi. Silakan duduk, Nona. Mau duduk di kursi atau di pangkuan saya? Salah satu dari mereka tersedak saat baru saja menyeruput minuman di gelas yang berkaki ramping dan besar ke atas. Sedangkan yang lainnya terkekeh, termasuk pria yang menghampiriku tadi. "Ada yang lucu, Tuan?"
Tanyaku pada pria yang lainnya yang masih saja terkekeh. Tidak, Nona. Kau tidak hanya lucu, tetapi juga imut. Lagi-lagi si gemuk tua berkelakar mengeluarkan jurus-jurus buaya darat yang sedang mencari mangsa. Tak ingin santapannya dingin, pria lainnya melanjutkan makan yang tertunda tanpa menggubrisku. Karin! Kudengar suara Agatha memanggil. Aku pun memalingkan pandangan. Kulihat Agatha melambaikan tangan mengajak pulang. Sedikit kesal, kususul Agatha yang lebih dulu menuju pintu kafe. Angin apa yang membawaku hingga mau menghampiri segerombol buaya darat jantan ini? Karin, tunggu! Suara pria gemuk tadi menghentikan langkahku. Sekarang ia tahu namaku karena mendengar Agatha memanggil tadi. Aku memutar kepala dan mengancukan jari tengah. Apa diri ini kurang ajar? Masa bodoh. Siapa pria itu, Karin? Tanya Agatha saat kami telah sampai di rumahnya. Ia memboyongku langsung ke kamarnya. Ternyata ia memesan makanan untuk jaga-jaga jika terbangun karena kelaparan. Benar yang dikatakan Agatha, rumahnya dipenuhi tumpukan mainan anak-anak dan selarut ini mereka masih bermain. Suara televisi layar datar masih sangat keras di ruang tengah. Kurasa mereka tidak mengenal Raja Dangdut Rhoma Irama. Andai mereka tahu, begadang itu tidak boleh kalau tiada arti. Pria itu pernah menjadi pelangganku dulu. Lebih tepatnya, ia pelanggan Weswarek. Ia memergokiku sedang duduk di lantai. Sialnya, manajer restoran juga datang menghampiriku. Lalu kau menghajarnya? Apa aku sudah menceritakannya padamu? Sudah. Kami pun tertawa. Begitulah aku. Bila ada sesuatu yang membuat kesal, akan terus kuingat dan mendulang-ulang saat menceritakannya pada orang lain. Mungkin Agatha sudah bosan mendengarnya. Fajar menyingsing tepat menembus ventilasi kamar dan cahayanya mengenai sebagian wajahku. Kuraba tempat tidur. Agatha sudah tak ada. Segera duduk dan menguncek mata. Di atas meja kamar, kulihat sudah ada sandwich dan segelas susu putih yang asapnya masih mengepul. Sepertinya baru dibuat oleh Agatha. Saat mengikat rambut dan berdiri di depan kaca lemari Agatha, baru kusadari kalau kancing bajuku terbuka 3 buah dari atas. Rasanya kancing baju ini tidak longgar. Mengapa bisa terbuka?